Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you are cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. By the way teman-teman, welcome back bersama dengan saya Kevin Zaili dan di sini ada Nelson, di mana kita kembali lagi ke segmen Chit Chat Crypto. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam konten, Nelson ada yang pengen disampaikan nih. Saya terima kasih banget buat teman-teman atas doanya agar saya cepat sembuh ya pastinya, dan Kenapa Nelson sakit ya? dan akhirnya saya bisa kembali ke Chit Chat Crypto ini pada kesempatan kali ini gitu. Oke, ya ini adalah kabar yang menggembirakan ya. Tentunya buat teman-teman yang udah mendoakan, sekali lagi saya juga pengen mengucapkan terima kasih atas kesembuhan adik saya. Nah teman-teman, di konten Chit Chat Crypto kali ini kita akan ngebahas 4 hal penting. Ya, hal pertama itu adalah masalah the Federal Reserve. Yang kedua itu adalah masalah Rusia dan Ukraine. Lalu kita akan ngebahas juga tentang gimana cara kita simpen aset kripto kita lebih aman ya, atau securely ya, atau securely alili. Apalagi sekarang juga resiko winter mendekat lah istilahnya ya. Ya, nah itu adalah salah satu pembahasan kita juga soal winter. Jadi nanti kita juga pasti akan sampaikan evaluasi dan pandangan menurut kita terkait bagaimana arah cryptocurrency ke depannya, teman-teman. So, let's dive into the content. First content kita akan bahas tentang kondisi si the Federal Reserve. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah quick recap aja, karena teman-teman saya udah pasti saya cukup yakin lah udah sering dengerin soal ini di mana-mana teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini adalah the Federal Reserve punya chairman, yaitu si Jerome Powell. bukan Jerome Powell. Dihukuman tamu ya. Nah jadi gini, kalau misalnya buat si the Federal Reserve sendiri, kita perlu tahu sedikit latar belakangnya teman-teman. Jadi apa yang bikin the Federal Reserve akhirnya mengambil tindakan yang bisa bikin market crypto turun? Bukan market crypto aja ya, indeks tapi saham keseluruhan, termasuk saham ya. Jadi apa menurut? Quick recap. Sebenarnya apa namanya sumber besarnya apa sih ngomongnya? Oke, gini. Ayo bantu ya. Jadi intinya gini teman-teman. Kita harus lihat situasi terakhir. COVID-19 menyebabkan the Federal Reserve itu harus berpikir gimana caranya mereka menjaga kestabilitasan ekonomi mereka. Betul. Kira yang dilakukan sama mereka adalah cetak duit yang dikenal dengan istilah quantitative easing ya. Cetak duit ini tujuannya adalah untuk nyuntik mana? Nyuntik ke bonds, pembelian mungkin stocks juga. Ya sebenarnya sih mendukung sektor bisnis lah kita bilang. Betul, jadi kayak mereka cetak duit dialirkan melalui perbankan. Akhirnya mereka cara ngalirinnya itu adalah dengan cara mereka membeli aset. Asetnya itu adalah berupa surat utang atau bonds biasa dikenalnya. Nah karena berlebihan teman-teman, akhirnya backfire nih situasinya, malah bikin Amerika Serikat itu jadi kena problem baru, yaitu krisis ekonomi, inflasi. Yang didampaki oleh inflasi. Sorry guys. Inflasi itu sebenarnya secara sederhana pemahamannya adalah kenaikan harga bahan barang ya. Bahan baku, barang-barang mungkin ya kayak biaya sewa dan lain-lain sebagainya, intinya ada kenaikan. Pada dasarnya mungkin contohnya ya kayak kita lagi mau Imlek nih atau tahun baru, pasti harga-harga kayak cabai, bawang tuh naik. Itu tuh inflasi tuh. Itu namanya inflasi. Bukan inflasi. Itu sebenarnya lebih ke momen sih. Ada event-event tertentu. Benar. Cuman kenaikan harga itu hampir mirip sama inflasi. Kalau harga naik gini. Kalau mungkin buat inflasi, Son, saya sih lebih setuju kita kasih analoginya makanan. Son sukanya makan apa? Untuk sekarang saya suka bakmi ayam. Nah gini teman-teman, ini kita ngomongin bakmi ayam ya. Dalam setahun itu kan ada 365 hari. Betul. Ya. Anggaplah dengan uang misalnya 36.500.000 misalnya. Waduh. Jadi sehari itu sekitar 36.500 ya. 10.000 dong. Dari 365 hari 10.000 bisa beli satu mangkok bakmi guys. Ya dalam setahun 36.500.000 itu bisa beli satu mangkok bakmi dalam setahun misalnya gitu. Karena ada inflasi jadi, itu nggak bisa. 2 hari cuma bisa makan sekali. 2 hari jadi cuma bisa makan sekali. Nah sederhananya itu inflasi teman-teman. Otomatis nggak bagus dong buat kondisi perekonomian. Jelas dong. Ya jadi kayak istilahnya ya sebenarnya nggak tahu sih. Mungkin sebenarnya ada bagusnya. Tapi balik lagi buat kita masyarakat itu nggak bagus. Banyak yang jeleknya justru sih. Ya lebih banyak jeleknya ya, lebih pro ke jeleknya lah. Jadi kayak misalkan teman-teman gini, sebut saja teman-teman gajian. Tadinya 5 juta bisa beli segala macam, ya lama-lama berkurang gitu loh. 5 juta jadi cuma bisa beli ya tertentu aja gitu. 75% dari apa kita bisa beli.
mungkin ya. Ya, kurang mungkin lebih tadinya gitulah. 100% bisa dimanfaatin, ini berkurang nih value-nya teman-teman. Nah, itu adalah situasi inflasi. Nah, oleh karena inflasi yang terlalu tinggi ini, bahkan katanya ini tertinggi semenjak 40 tahun terakhir dari Yes. sekitaran tahun 19, ya pokoknya gitu itu. Jadi kalau ada chartnya itu nyentuh ATH. Iya, ATH nih. Iya. Yang ATH bukan market kripto ya, bukan harga kriptonya, tapi inflasinya teman-teman. Nah, oleh karena itu, Jerome Powell mau nggak mau itu mengajak the Federal Reserve ya, atau FOMC untuk melakukan meeting, untuk melakukan pembahasan kebijakan, dan akhirnya kebijakan yang diambil itu adalah Naikin suku bunga bank. naikin suku bunga bank dan juga tapering. Iya, tapering. Tapering itu adalah mengurangi belanja aset yang dimana belanjanya itu adalah bond ya, seperti kita tahu terakhir gitu. Dan belakangan ini udah semakin dekat kita situasinya dengan kenaikan suku bunga, dan kalau misalnya sampai terjadi kenaikan suku bunga The Federal Reserve ya, kalian by the way bisa ngecek untuk countdownnya itu ada di investing.com, kalian tinggal search aja di sana, ada yang namanya Fed Tools di sini ya, di toolsnya itu ada yang namanya Fed Rate Monitor Tool. Nah, berarti ada kenaikan suku bunga nih teman-teman, dan secara kenaikan suku bunga ini sih kalau secara probabilitas sudah lumayan tinggi ya, artinya memang udah pastilah ya, kita bisa bilang udah pastilah, karena memang satu-satunya langkah yang harus diambil untuk mengurangi inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Tapi ya oke-nya sebenarnya mereka naikin suku bunganya itu Bertahap. nggak langsung Jebret. Waduh. Ya, naiknya bertahap. Nah, sebenarnya kenapa harus naikin suku bunga? Karena ya biar orang-orang lebih tertarik dolarnya itu dimasukin ke simpen. bank. Betul. Jadi ibaratnya kayak deposito loh teman-teman. Suku bunganya ini maksudnya dalam arti deposit suku bunga ya kan? Ya kayak deposit termasuk, tapi juga ada termasuk kayak kredit dan lain sebagainya. Iya. Jadi istilahnya kalau misalnya suku bunga naik, orang-orang juga takut buat ngambil kredit teman-teman. Mungkin yang tadinya pengusaha itu kan biasanya terkenal ngutang ya, pengusaha. Yang ngutang kan buat perputaran dong, buat perputaran. Wajar. Tapi kalau misalnya suku bunganya naik, bisa mempengaruhi nggak? Ya bisa dong decisionnya. Ya otomatis bisa jadi mereka nggak mau ngutang, teman-teman, ya kan? Nggak jadi ngutang, ya kan? Dan ya intinya peredaran uang akhirnya jadi melambat, dan ya inflasi bisa diatasi gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya gimana sih impactnya terhadap market crypto? Saya rasa kebanyakan orang-orang udah tahu lah. Ya. Kalau suku bunga naik, kemungkinan market crypto itu bisa dibawa harganya turun teman-teman. Terutama kita berbicara di sini Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu sampai sekarang ya dinilai masih merupakan aset berisiko untuk ditransaksikan. Jadi uang adalah opsi terbaik untuk mengamankan aset dengan cara melakukan deposito. Yang sebenarnya nggak juga sih. Cuman teman-teman, buat orang awam mikirnya pasti begitu. Ya kan balik lagi perspektif masing-masingnya. Yes, nah, simpelnya begitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah satu situasi The Federal Reserve yang pengen kita sampaikan. Jadi ini quick recap aja biar teman-teman tahu situasinya kenapa berhubungan dengan market crypto. Nah salah satu yang berpengaruh juga terhadap market crypto itu adalah terkait dengan ketegangan Rusia dan Ukraina. Ya, nah untuk hal ini sebenarnya ada yang disampaikan, dia ada sedikit ngebaca satu hal yang sebenarnya menurut kita cukup menarik. Jadi silakan. Sebenarnya kondisinya ini ya, untuk sekarang yang saya lihat ini Rusia ini sebenarnya baru cuman rencana invasi. Tapi yang bikin hot itu sebenarnya negara-negara yang mendukung invasinya si Rusia. Kayak si yang ini kalau dilihat nih, ini ada yang oranye, ada yang oranye tua. Agak tebel. Iya, agak tebel. Luhansk dan Donetsk. Ya. Ini merupakan yang saya baca-baca, yang saya tahu ya. Ini sebenarnya saya juga bukan ahli geopolitik. Iya, betul. Bukan ahli perang ya. Luhansk dan Donetsk ini dia pengen sebenarnya merdeka. Merdeka dari Ukraine istilahnya. Nah, mereka ini yang sebenarnya kurang lebih provokatif terhadap Ukraina. Jadi ya possibility buat Rusia dan Ukraina perang itu jadi lebih higher gara-gara ini negara ini. Sebenarnya negara-negara yang di luar Rusia lah. Bisa aja sebenarnya tentara Ukraina itu ditembak, tapi sebenarnya bukan Rusia, tapi ngaku-ngakunya Rusia teman-teman. Gitu. Ya istilahnya nyebar beritanya Rusia gitu. Ini meningkatkan ketegangan jelas, karena kita nggak bisa tahu pasti yang nembak itu yang mana. Kayak begitu. Nah ini sebenarnya untuk Luhansk sama Donetsk ini kebanyakan dikenal itu sebagai anggota separatis, di mana mereka mendukung gerakan Rusia yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Nelson, dan mereka itu mungkin objektifnya adalah mengambil wilayah atau mengekspansi wilayah mereka. Betul. Lebih kurang begitu ya. Nah, lantas apa hubungannya sama market crypto? Kenapa ini berpengaruh? Iya udah jelas dong. Kan kondisinya sekarang ini orang lagi fear, lagi di titik takut-takutnya. Jadi mereka juga mau nggak mau harus melakukan decision berupa
nilai lindung, mengamankan aset. Iya, lindung nilai, mengamankan aset mereka. Jadi gimana caranya duit mereka ini value-nya nggak turun? Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk dari umur aja nih kita ngomongnya Bitcoin ini kan kita masih ngomong baru lah, maksudnya dari belum kurang dari 10 tahun. Iya, enggak sih, kan udah kurang dari 20 tahun lah istilahnya. kurang dari 20, lo ya. kurang dari 20 tahun. Dan baik lagi, emas itu udah dari zaman Bahala. Oke, jadi sebenarnya gini teman-teman, mungkin yang dimaksudkan dengan Nelson ini kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Kalau kita lihat harga emas dalam beberapa hari terakhir, bahkan dalam sebulan terakhir, ini mengalami penguatan yang lumayan signifikan teman-teman. Dibandingkan dengan market crypto, ini jelas terbalik. Artinya, dengan ketegangan Rusia dan Ukraine ini, orang-orang pasti akan berpikir gimana caranya mereka melindungi aset mereka dari yang namanya hyperinflation. Karena kalau perang biasanya terjadi hyperinflation. Negara mau nggak mau cetak uang untuk beli peralatan perang. Jadi mereka bisa berperang, teman-teman. Nah, situasinya begini. Kalau misalkan perang sampai pecah, otomatis orang-orang kan berpikir gimana mengamankan aset. Nah, simpelnya kita lihat harga emas tuh naik. Sementara harga kripto turun, berarti bagi Ukraine, bagi warganya, bagi masyarakat dunia saat ini, kripto itu masih belum menjadi pilihan untuk melindungi aset. Pilihan utama ya. Mungkin pilihan utamanya balik lagi jatuh ke emas. Gitu. Mungkin untuk kripto ya dengan kenaikan suku bunga ini juga bisa jadi pengaruh. Orang mungkin mikirnya nanti deh tunggu harga bawahan dikit baru kita main aman. Dengan secara langsung kan mereka juga deposit duit dia, mereka juga nambah, bisa beli lebih banyak. Karena duit mereka nambah dan harganya juga ya kurang lebih turun sebenarnya kan. Karena efek ini baik lagi ya. Orang lebih tertarik dengan deposit. Nah sebenarnya gini, ini yang menarik. Ukraine dalam beberapa kayak seminggu terakhir ya, itu melegalkan Bitcoin. Berarti memang ada agenda. Belum sampai seminggu sih, baru beberapa hari yang lalu kok. Berarti sebenarnya ada agenda kan? Iya dong. Bisa jadi mereka calling-callingan. Rusia calling US, US calling ke Ukraine ya. Guys, gue belum serok nih. Oke, sabar, gue keluarin fat dulu ya kan. Ini cuman konspirasi. Teori konspirasi. Kita nggak tahu benar atau enggak ya. Cuman ya itulah bayangan kita. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Karena Ukraine melegalkan si Bitcoin, ini sebenarnya menjadi satu topik menarik. Apakah justru ini adalah satu akal-akalan mereka untuk bisa dapat harga murah sekali dan akhirnya diserok bawah gitu istilahnya teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau misalnya buat kita berbicara warga Ukraine sendiri, ini harusnya menjadi satu pertanyaan buat kita. Apakah mereka warganya itu aware dengan cryptocurrency? Karena kalau misalnya mereka aware, terutama anak-anak muda, ini balik lagi, ini juga kita udah bahas ya sebelumnya. Kalian bayangin lagi perang nih, kalian ngamanin aset kalian dengan cara megang emas. Tapi rumah kalian diserang, kalian lari bawa emas 2 kilo istilahnya gitu loh. Itu kan duluan. Mokat. Akhirnya diambil tentaranya mas istilahnya begitu teman-teman ya. Ini kalau kita berpikir secara awam. Berpikir secara realitas lah. Kita tentara nih, kita lihat orang bawa emas nih lari nih. Terus kita kondisinya punya izin menembak. Ya udah tembak aja. Masih bawa pulang gitu loh. Ini kan ngomongin kalau perangnya. Nah, makanya gini teman-teman. Mungkin buat yang kaum muda ya di Ukraine itu bisa menjadi alternatif mereka memanfaatkan yang namanya cryptocurrency ini untuk sarana lindung aset mereka. Karena kita berbicara sebenarnya untuk kripto ya memang ada masa winternya, tapi kan kita berbicara beberapa tahun ke depan. Iya kan? Makanya ini juga perbedaannya gitu. Ya, anggaplah kita ngomong beberapa tahun selisih gap perbedaan harga kripto dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Ya kita bilang memang sih ada masa yang namanya winter cycle atau bear market atau bear cycle gitu ya, tapi kali ini itu bisa berbeda dan itu adalah hubungannya kenapa kita nanti mau ngebahas tentang perbedaan winter market antara yang dulu dengan yang sekarang juga. Jadi kesimpulannya buat Rusia, kalau sampai Rusia menyerang Ukraine, buat market kripto harganya cenderung negatif ya, simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi harap waspada dan boleh pantau juga berita seputar Rusia dan Ukraine ini teman-teman. Nah, berbicara soal nyimpan aset, tadi kan kita udah bahas sedikit ya. Kalau bawa emas bahaya, ribet dan lain sebagainya. Kalau misalnya warga Ukraine mau nyimpan aset mereka di kripto, sebenarnya ada 2 metode. Ini sebenarnya sekaligus kita pengen ngasih tahu ke teman-teman ya soal yang namanya perbedaan antara hot wallet dengan cold wallet teman-teman. Jadi untuk si hot wallet atau cold wallet, hot itu biasa dikenal dengan lebih ke exchange. Terus apa lagi? Wallet yang sifatnya itu terkoneksi online. Istilahnya terkoneksi dengan internet. Resikonya? Ya resikonya tentu kalau seandainya kita online kan bisa kena hack, bisa kena scam. Mungkin kita kena dusting attack tuh yang baru-baru populer kemarin tuh. Dan lain sebagainya lah. Maksudnya selama aset kripto kita
dalam bentuk online ya, itu nggak ada yang namanya aman. Oke, jadi resiko untuk yang namanya kena hack, apalagi di zaman yang semakin canggih, itu semakin meningkat. Betul. Walaupun katanya exchange-nya itu berlapis-lapis ya, security-nya ya, tetap aja bisa ke-hack lah. Kita bukan ngejelek-jelekin, tapi kondisinya resiko itu tetap ada dan kita cuman istilahnya friendly reminder lah. Ya, kita kalau itu bisa terjadi dan gitu. itu bisa terjadi dan sebaiknya gimana situasinya atau solusinya gitu. Nah, sebenarnya ada opsi kedua namanya cold wallet atau biasa dikenal dengan hard wallet ya. Itu biasanya kalau kalian lihat itu kayak flash disk teman-teman ya. Biasa orang kenal itu dengan yang ya orang taunya ledger lah dan macam-macam gitu. Karena itu yang terkenal, paling terkenal di dunia. Tapi sebenarnya untuk opsinya tuh ada banyak. Banyak, Bang. Ada SafePol, kalian pasti tahu SafePol ya kan, terus juga ada macam-macam ya. Ada Trezor, SafePol dan kawan-kawan gitu. Nah, kebetulan ini kalau yang kita pakai, saya sih terutama yang pakai itu adalah Cool Wallet Pro. Ya, kalau misalnya Nelson di sini pakainya yang Cool Wallet S. Jadi kayak satu version yang lebih rendahnya ya, istilahnya lebih rendah sedikit. Nah, kenapa sih saya pilih si Cool Wallet Pro ini sampai saya keluarin lagi boxnya teman-teman. Jadi sebenarnya kita udah pakai ini juga untuk sarana nyimpan kripto. Apalagi kita ngomongin buat teman-teman yang punya aset kripto itu nggak sedikit. Lebih aman taruh di sini. Kenapa? Soalnya kalau situasi kita nggak lagi dalam keadaan online, ini kemungkinan kena hacknya itu nol. Bukan saat online, maksudnya saat kita gunakan. Kalau kita gunakan dalam arti buat ngirim, terus kita mungkin tradingin juga kan. Ini kan sekarang udah makin canggih ya. Jadi ada resiko. Ya, bukan ada resiko. Itu online sementara. Tapi kalau kita nggak lagi gunakan, kayak gini, dia offline. Ini offline nih teman-teman ya. Ini situasinya aman teman-teman. Dan yang menariknya lagi kenapa saya pakai Cool Wallet ini adalah karena situasinya si Cool Wallet ini bentuknya kartu teman-teman. Nah, sebenarnya kan jadi problem juga ya. Kalau misalnya kita istilahnya beli hard wallet tapi masih bentuknya flash disk gitu loh. Kadang-kadang orang bisa lupa nyimpen dan itu resiko juga. Resikonya adalah hilang. Kegabung-gabung sama flash disk lain kan, waduh. Tapi itu. Nah, sebenarnya nggak usah takut kalaupun hilang. Sebenarnya kita ada yang namanya recovery seed phrase. Nah, recovery seed phrase-nya ini fungsinya itu adalah untuk bisa kita akses si wallet kita ini secara online. Jadi bisa melalui Trust Wallet, MetaMask itu bisa teman-teman. Jadi tapi tetap baik lagi kalau seandainya ini kan wallet kita hilang nih. Kita kalau mau beli baru harus lebih baik beli baru, terus kalian amankan lagi dalam bentuk offline. Lebih baru, harus beli baru. Oke. Untuk mengakses. Iya. Bukannya sebenarnya harusnya bisa ya ke Trust Wallet atau MetaMask? Setahu saya sih bisa. Cuman teman-teman, alangkah lebih baiknya beli baru. Karena memang fungsinya balik lagi adalah kita beli ini kan untuk aman dari yang namanya kena hack itu. Jadi memang ini situasi yang lebih baik gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen beli Cool Wallet Pro ini ya, sebenarnya di sini juga ada Cool Wallet S, kalian bisa akses. Kebetulan kita udah ada toko. Toko ini sebenarnya bukan toko punya saya juga ya. Tapi saya pengen ngerekomenin ke teman-teman aja. Ini namanya tokonya itu adalah Encrypt ID. Dia sebenarnya spesialis ngejual seputaran si hard wallet ini. Jadi kalian bisa lihat ada banyak sekali opsi. Ini yang kebetulan saya pakai adalah Cool Wallet Pro ya, crypto cold hard wallet, Bluetooth, dompet, blablabla, banyak. Nah, ada yang version yang Cool Wallet-nya itu ada yang featuring dengan si Binance. Ya, ini Cool Wallet. Ini biasa aja. Ini S ya. Nah, tapi by the way seru gini sih teman-teman. Ini kalau yang seru ya. Ini kalau kita liatin ya. Ini di bagian sini ini ada layar dan ini ada tombol. Kalau kalian klik tuh dia nyala. Asik ya tuh, keren kan? Padahal tipis kayak kartu. Kayak kartu. Ya gitu ya, namanya sekarang udah canggih gitu. Ya kita yang norak sih. Saya yang norak sih. Waktu pertama kali tahu, anjir keren juga ya bisa begini ya. Terus nanti dia akan, kalian bisa lihat di sini ada kayak toolsnya juga. Jadi ini buat kita nge-charge. Nanti kalian charge-nya itu dengan cara dimasukin ke sini, teman-teman ya. Set, keren. Nah, jadi itu ya. Udah kayak kartu buat hotel ya. Buat masuk hotel. sorry bercanda teman-teman ya. Tapi pada intinya gini, teman-teman bisa akses itu melalui Encrypt ID ya. Ini adalah salah satu store yang menurut saya juga cukup oke dan aman harusnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga bisa kontak ke adminnya, chat aja di situ. Kalau misalnya kalian gunakan link yang kebetulan saya taruh di deskripsi, kalian bisa dapat diskon. Itu adalah satu privilege. Kebetulan ya teman-teman ya, kita juga
Ya karena mau menginformasikan soal ini ya, istilahnya kita dapat privilege. Jadi buat teman-teman viewer saya yang kebetulan lagi pengen nyari hard wallet, bisa manfaatin link itu. Tapi limited time loh. Limited time ya. Limited ya time. pokoknya For limited time. cepet-cepet dah ya. Kalau kebetulan lagi nonton, lagi pengen cari hard wallet, langsung gas teman-teman ya. Gas ya. Oke. So, itu adalah salah satu media untuk kalian manfaatkan. Di sini kalian juga bisa lihat ya perbedaannya, spesifikasinya dan keunggulannya. Kalian tinggal baca aja di bagian banner tokonya dia di Tokopedia teman-teman. Alright. So, itu adalah perbedaan antara hot wallet dan cold wallet. Nah, balik lagi semua preferensi masing-masing. Kalian bisa beli merek-merek yang berbeda, tapi di sini saya cuma cerita ya sedikit lah ya benefit kenapa saya pakai cold wallet ya. Balik lagi karena dia size-nya itu sangat convenient. Bisa simpen di dompet, which means cukup aman. Seukuran dengan kartu kredit kok. Yes, katanya sih seukuran kartu kredit. Ini ada tulisannya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, ya intinya itu teman-teman ya untuk cold wallet. Nah, sekarang kita akan masuk lagi sedikit discussion tentang situasi market winter. Jadi ini saya udah siapin fotonya ya. Mana ini fotonya? Nah, ini dia ya. Ini kita ngebahas sesuatu yang menurut saya sangat penting. Buat teman-teman pasti pada mempertanyakan, winter crypto tuh seserem apa? Iya. Soalnya saya cukup yakin banyak banget yang baru terjun ke crypto itu di tahun 2020-2021 awal. Tiba-tiba ngerasain dump signifikan Mei, panik, akhirnya nyangkut, ya kan? Terus akhirnya kejemput. Habis itu mulai horny lagi, transaksi barbar lagi, jor-joran lagi. Ngomongnya jangan asal lu. Transaksi mulai jor-joran lagi, tiba-tiba sekarang dapat situasi fundamental yang ngeri. Iya. Orang bilang, wah ini bakal masuk nih winter nih dan lain sebagainya. Kondisinya lagi kacau lah istilahnya. Nah, sebenarnya gini teman-teman, apa sih yang perlu kita perhatikan? Apa sih yang membedakan antara winter crypto tahun-tahun dulu dengan sekarang? Iya. Nah, mungkin untuk yang tahun dulu bisa dibantu dengan Nelson kali ya. Sebenarnya kalau dilihat dari perbedaan kondisi dulu dan sekarang ya, kalau dulu itu benar-benar kripto itu dilihat sebagai baik lagi ya, makin lebih sedikit orang yang kenal dulu. Sekarang lebih banyak jauh. Jadi cryptocurrency itu dilihat sebagai mungkin negatif sentimen. Jadi kayak kripto mah dipakainya buat orang-orang transaksi yang transaksi yang ilegal lah. Terus kebanyakan dulu itu penggerak market itu, maksudnya yang di industri kripto ya lebih tepatnya ya, itu lebih banyak tuh di retail. Kalau dulu. Kalau sekarang ini institusi-institusi aja udah masuk, itu udah pada masuk. Nah, ini sebenarnya adalah kita punya rangkuman ya terkait dengan situasi terkini, dan kebetulan ini Nelson langsung teman-teman yang bikin ya, memang dia ahlinya fundamental. Nah, lanjut. Ayo. Nah, ya baik lagi institusi. Bahkan teman-teman mungkin tahu JP Morgan ya, terkenal kan itu ya. Itu udah salah satu yang masukin portofolio udah masukin cryptocurrency ke portofolio mereka. Iya. Nah, terus dulu juga ya kurang lebih gitu sih pokoknya. Sebenarnya yang penting. Dulu China itu mayoritas teman-teman. Ya. Ini poin nomor 2 nih. Mayoritas investor dan miners itu berasal dari China. Ya. Yang mengakibatkan kalau China ngeluarin FAT. Simple. Pemerintahnya ya. Pemerintah China ngeluarin berita-berita negatif, itu market langsung boom anjir. Karena kan orang Cina maksudnya ya pemerintah kita sendiri nakut-nakutin ya, kita juga takut kan. Ya, benar. Dan akhirnya sekarang terbukti China udah benar-benar totally nge-ban cryptocurrency. Nah, jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya berita-berita China FAT. Itu bisa mempengaruhi market crypto secara signifikan teman-teman. Nah, itu sebenarnya adalah bukan selisih ya, istilahnya itu adalah salah satu perbedaan yang kita bisa ngelihat secara impact ke market crypto itu sangat-sangatlah besar teman-teman ya. Di sini juga ada banyak banget sebenarnya, nanti mungkin untuk idealnya ini kita share lah ya di Telegram buat teman-teman yang pengen gabung, pengen baca, nanti kita akan share di Telegram, mungkin di community post juga, atau mungkin di Instagram. Maybe. Ya bisa. Maybe. Nah, jadi di sini kita ngelihat perbedaan antara dulu dengan sekarang ya. Dan sudah jauh beda. Jauh banget beda. Ini kita ngomongin yang sekarang deh. Kalau dulu sih udah jelas, kebanyakan retail. Orang nggak aware ya, iklan kripto nggak ada di mana-mana. Orang nggak tahu yang namanya cryptocurrency, apalagi anak-anak muda zaman dulu nggak tahu. Harus cari dulu, benar-benar harus searching dulu. Cari tahu. Iya, nah sekarang kan gini teman-teman, perbedaannya ya. Kalau sekarang kayak kiri kanan lagi cuan kripto. Iya. Doge apa segala macam. Terus salah satu yang benar-benar beda ya, itu mungkin teman-teman tahu ya, Miami Heat ya. Tim basket dari NBA. Iya. Lapangan itu udah bukan dibeli sih istilahnya, mereka kontrak ya. Sewa. Dari FTX Exchange. Dibikin lapangan Miami Heat itu jadi namanya FTX Arena. Iya.
Itu ini sebenarnya keren sih. Iya, itu Miami Heat ini terkenal loh. Maksudnya lumayan jago. Maksudnya ya Klub basket lumayan terkenal. istilahnya Liga 1 lah. Bukan klub basket lumayan lagi, tapi memang klub basket terkenal sih. NBA. NBA. Nah, jadi itu aja sebenarnya udah menunjukkan ya bahwa iklan kripto tuh sekarang kayak jor-joran banget. Dan sebenarnya kalau dari sini sih kita menilai kayaknya banyak orang yang mencari sponsor dari kripto. Bola-bola pun juga sekarang baju-bajunya udah banyak Iya, banyak ya. Ada exchange segala macam ya. Bahkan terakhir MU aja Binance ya? bukan Binance tapi related dengan cryptocurrency. Oh, alright. Next. Sebenarnya kita nggak usah ngomongin MU lah. Ada beberapa pemain bola yang digaji pakai kripto kok. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah something yang menurut kita cukup menarik, teman-teman. Jadi udah jelas banget perbedaannya kan antara Wither dulu dengan Wither sekarang. Maksudnya ini kesimpulannya aja ya langsung ya. boleh, silakan. Kesimpulannya adalah dulu kripto itu bisa dibilang anti mainstream. Tapi kalau sekarang itu mainstream. Itu udah jauh lebih mainstream. Udah jauh orang lebih kenal. Kenapa? Tapi enggak. Tapi bukannya lebih bahaya kalau mainstream? Justru namanya sebuah hal makin besar, udah pasti jelas makin mainstream. Yes. Makin banyak orang yang kenal, makin banyak orang yang tahu, dan generasi penerus pun udah pasti jadi tahu gitu loh. Nah, sebenarnya gini, simpelnya market cap meningkat, harga meningkat. Iya. Itu aja teman-teman ya. Jadi perbedaan Wither dulu dengan sekarang udah jelas ya. Ini sebenarnya kita bisa lihat secara kasat mata legal tender yang dilakukan oleh berbagai negara yang mulai melegalize si cryptocurrency atau Bitcoin itu juga tentunya mempengaruhi harga Bitcoin ke depannya atau harga kripto ke depannya. Jadi secara sederhana teman-teman, sekarang kita memang tertekan ya oleh berbagai fundamental yang bisa menyebabkan market kripto ini semakin lama semakin drop teman-teman. Tapi secara jangka panjang sebenarnya Bitcoin atau cryptocurrency harusnya akan lebih cepat recovery. Alright, so itu aja mungkin ya untuk chit-chat kripto kali ini ya. Kita memberikan sedikit banyak pandangan menurut kita. Balik lagi teman-teman, not financial advice ya. Jadi harap teman-teman di sini memahami bahwa kita di sini melakukan research untuk kita personally juga, dan untuk mungkin kita share mungkin sebagai sarana buat teman-teman mendapatkan tambahan lah. Iya, dari perspektif kita yang maksudnya emang lebih banyak bergelut di kripto lah. Kita banyak banget ngelakuin research teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak sempat nge-research ya mungkin bisa jadiin ini sebagai referensi supaya teman-teman cari tahu lagi sendiri bahwa oh ya benar juga nih yang dibilang sama dia nih, masuk akal. Kalau masuk akal ya harusnya bisa menjadi salah satu pertimbangan lah untuk next decision kalian ke depannya. Alright, so itu aja mungkin chit-chat kripto kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu lagi di next chit-chat kripto sesi selanjutnya. Ya, kita nggak tahu ya nanti bakal bahas apa, tapi kita bakal cari konten-konten yang menarik lah buat kita bahas sama teman-teman. Alright, so itu aja dari kita. Thank you very much for watching this video. God bless everyone. Have a nice day dan sampai jumpa lagi di video update berikutnya. Bye bye. Cheers. Thank you teman-teman.